Di awal cerita, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang lari dari kejaran beberapa monster. Pria itu berada di sebuah tempat yang tidak dia kenal. Saat salah satu monster itu menyerangnya, pria tersebut bisa menghindar dan kembali melarikan diri. Tidak lama kemudian, seorang gadis tiba-tiba memegang tangannya dan membawa pria itu masuk ke dalam hutan bambu. Saat sedang bersembunyi, wajah pria itu dibuat memerah karena gunung kembar sang gadis menempel di wajahnya. Setelah para monster itu telah pergi, pria yang bernama Takru Narihira itu lalu berterima kasih kepada sang gadis karena sudah menolongnya. Tidak lama kemudian, gunung kembar gadis itu tiba-tiba saja bergoyang dan membuat pria berambut pirang itu sangat terkejut. Ternyata itu hanyalah seekor peliharaan sang gadis yang bersembunyi di dalam bajunya. Setelah itu, Takru lalu mengatakan kalau dia sebenarnya bisa mengalahkan para monster itu jika saja dia tidak terluka. Dia bahkan tidak pernah kalah jika menyangkut dengan pertarungan. Mendengar hal itu, gadis yang bernama Tsukimiya itu lalu mengatakan kalau selanjutnya adalah giliran Takru. Jika nantinya dia berada dalam bahaya, maka Takru harus datang menyelamatkannya. Mendengar perkataan Tsukimiya itu, Takru malah dibuat terpesona dengan kecantikannya. Saat Tsukimiya ingin pergi, Takru lalu memegang tangannya dan ingin mengungkapkan perasaannya. Namun sayangnya, Takru malah berpindah tempat dan tidak berhasil menyampaikan rasa sukanya. Ternyata saat ini, Takru sedang diikat di sebuah tiang oleh sekelompok pria tidak dikenal. Orang-orang itu mengatakan kalau Takru sudah datang ke wilayah mereka dan bersikap sombong. Oleh karena itu mereka berniat memukuli Takru dan mengirimnya kepada Sang Pencipta. Akan tetapi, Takru tidak memperdulikan perkataan mereka, dan dia malah menanyakan keberadaan Tsukimiya. Ternyata Takru sudah pernah bertemu dengan Tsukimiya beberapa kali, dan itu adalah pertemuan mereka yang ke-1999 kalinya. Mendengar hal itu, para pria tersebut malah mengejeknya dan mengatakan kalau cinta pertama Takru adalah gadis yang ada di dalam mimpinya. Merasa kesal dengan perkataan mereka, Takru lalu melayangkan tendangannya dan membuat salah satu pria itu langsung tidak sadarkan diri. Karena satu temannya sudah dikalahkan, para pria itu lalu menyerang Takru. Untungnya Takru bisa menghindar dan membalas serangan itu. Takru lalu memberitahukan moto keluarganya kepada orang-orang itu, yaitu tidak pernah mengakui kekalahan sampai mereka mati, dan tidak boleh mengakui kekalahan meskipun mereka telah mati. Dengan kata lain, keluarga Narihira tidak akan pernah kalah. Mendengar perkataan Takru itu, orang-orang itu malah semakin kesal dan kembali menyerangnya. Namun dengan kemampuan bertarung Takru, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Saat Takru sedang berkendara menuju ke suatu tempat, dia tiba-tiba melihat hewan peliharaan Tsukimiya yang tersesat. Takru lalu segera menghentikan motornya dan mengejar makhluk itu. Namun sebuah mobil truk tiba-tiba muncul dan akan menabrak makhluk tersebut. Untungnya Takru berhasil menyelamatkannya, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Akibatnya tubuh Takru terpental keluar dari pembatas jalan dan membuatnya terjatuh ke jurang. Bukannya mati atau terluka parah, Takru malah terbangun di sebuah tempat dengan keadaan baik-baik saja. Tidak hanya itu, Tsukimiya bahkan ada di tempat itu dan sedang berdiri di hadapannya. Melihat hal tersebut, Takru tentu saja sangat senang dan dia tersenyum bahagia. Takru lalu menyapanya dan memberitahukan kalau dia adalah pria yang diselamatkan Tsukimiya waktu itu. Akan tetapi Tsukimiya tampak kebingungan dan tidak mengenali Takru. Tidak lama kemudian, orang-orang yang sedang menonton pertunjukan lalu memprotes kemunculan Takru di panggung itu. Saat Takru ingin menceritakan kejadian di hutan bambu pada Tsukimiya, peliharaan Tsukimiya tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di kepala Takru. Hal itu membuat kepala Takru pusing, dan wajahnya malah mendarat di gunung kembar Tsukimiya. Dua orang gadis yang menyaksikan kejadian itu mengatakan kalau itu tidak direncanakan dan malah lebih menarik dari pertunjukan tarian. Seorang pria yang bersama mereka juga mengatakan kalau dia tidak membenci hal yang tidak terduga. Tapi karena ini adalah hari yang spesial, pria itu terpaksa harus mengikat tubuh Takru dengan kekuatannya. Sebenarnya pria itu cukup terhibur dengan kemunculan Takru. Akan tetapi, dia juga tidak bisa terus membiarkan orang bodoh seperti Takru mengganggu pertunjukan. Perkataan pria itu tentu saja membuat Takru merasa sangat kesal.
Namun Sukimiya malah menampar wajah Takru dan menyuruhnya keluar dari panggung. Setelah diusir dari tempat pertunjukan, Takru lalu berkeliling di tempat asing itu, sambil mencari sesuatu yang bisa dia makan. Saat Takru masuk ke sebuah toko makanan, dia malah tidak bisa membeli apapun dengan uangnya. Pemilik toko lalu menunjukkan koin elektronik yang mereka gunakan sebagai alat pembayaran. Mengetahui hal itu, Takru lalu mengambil handphonenya dan ingin membayar dengan uang elektroniknya. Namun karena baterai handphonenya habis, dia malah ditendang keluar dari toko tersebut. Takru lalu bertanya kepada seorang pria, di mana sekarang dia berada. Pria itu memberitahukan kalau tempat itu adalah Denji Heiankyo. Setelah mendengar perkataan pria itu, Takru akhirnya menyadari kalau saat ini dia berada di dunia lain. Tidak lama kemudian, alarm tanda bahaya tiba-tiba berbunyi dan memberitahukan bahwa akan ada wabah kabut hitam dalam waktu 60 detik. Kabut hitam itu diperkirakan akan menyebar sejauh 200 meter, berpusat di kapital kiri, Jo7Bo 1. Semua orang dalam jangkauan area itu diperintahkan untuk segera menuju gerbang evakuasi. Setelah mendengar informasi itu, Takru dibuat sangat terkejut dengan kemunculan kabut hitam yang sangat tebal dari langit. Saat Takru ingin menyelamatkan diri, dia malah terjebak di area itu, karena pagar pembatas telah dipasang, agar kabut hitam itu tidak menyebar lebih jauh. Melihat seorang anak kecil yang terbaring di tanah, Takru lalu menghampiri anak itu dan berusaha melindunginya. Setelah kabut hitam itu menyebar ke seluruh area Jo7Bo 1, orang-orang yang terkena kabut ternyata berubah menjadi batu kecuali Takru. Melihat kejadian itu, Takru tentu saja dibuat sangat terkejut dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, seekor monster besar tiba-tiba muncul dan menghancurkan sebagian orang-orang yang telah berubah menjadi batu. Menyadari kehadiran Takru di tempat itu, monster tersebut lalu menembakkan laser ke arah Takru. Setelah terkena serangan itu, Takru ternyata masih selamat, dan tubuhnya hanya mendapatkan sedikit luka. Akan tetapi, monster itu malah mendekati Takru dan akan kembali menyerangnya. Untungnya sebuah robot yang berukuran besar tiba-tiba muncul, dan menyerang monster tersebut. Kemunculan robot itu lagi-lagi membuat Takru sangat terkejut. Robot besar itu ternyata dikendalikan oleh dua orang yang ada di dalamnya. Saat kedua orang itu melihat Takru, mereka malah dibuat keheranan, karena Takru tidak berubah menjadi batu setelah terkena kabut hitam. Pria yang ada di dalam robot itu lalu menyuruh Takru untuk tetap berada di tempat, karena mereka akan segera mengalahkan monster yang disebut Oni itu. Akan tetapi Takru malah mengatakan, kalau dialah yang akan mengalahkan Oni itu. Karena Oni itu akan kembali menyerang mereka, Atsunaga dan Yura lalu bersiap untuk bertarung. Dengan melancarkan satu serangan saja, Atsunaga dan Yura berhasil mengalahkan Oni tersebut. Setelah kabut hitam telah menghilang, Atsunaga dan Yura lalu menemui Takru. Saat melihat kedua orang itu, Takru malah mengatakan kalau dia telah gagal menghajar monster itu karena Atsunaga dan Yura sudah menghalanginya. Akan tetapi Yura mengatakan kalau Takru adalah orang yang bodoh karena ingin melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Perkataan Yura itu malah membuat Takru semakin kesal. Melihat hal itu, Atsunaga lalu melerai mereka berdua dan mencoba berbicara dengan Takru. Atsunaga memberitahukan kalau Takru tidak akan bisa mengalahkan Oni, karena dia bukanlah Onmyoji. Tidak lama kemudian, dua orang pria lalu datang menemui Atsunaga untuk meminta bantuannya. Di saat yang sama, Takru melihat seorang gadis kecil yang berhasil selamat dari pembatuan. Mengetahui kalau gadis kecil itu berhasil selamat, Takru akhirnya bisa merasa lega. Selanjutnya saat Takru sedang berjalan sambil menahan rasa lapar, Sukimiya tiba-tiba sudah berada di belakang Takru dan menyapanya. Sukimiya mengatakan bahwa Takru sudah membuat banyak masalah di pertunjukannya. Padahal pertunjukan itu dihadiri oleh orang-orang penting. Salah satunya adalah penasehat utama Kaisar. Karena merasa bersalah, Takru lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dia juga tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena merasa penasaran, Takru lalu bertanya, apakah Sukimiya tidak mengenalinya? Sukimiya mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengenali Takru. Namun karena melihat tubuh Takru yang terluka, Sukimiya lalu mengajak Takru ke rumahnya dan memberinya makan. Berdasarkan cerita Takru,
Tsukimiya menyimpulkan kalau Takeru sepertinya berasal dari dunia lain. Tsukimiya belum pernah mendengar ada orang yang bisa bergerak di dalam kabut hitam. Dan daerah Tokyo yang disebutkan Takeru juga tidak ada di tempat itu. Berdasarkan hal itu, mereka beranggapan kalau Takeru bisa saja adalah bagian dari Oni. Namun Takeru menegaskan kalau dia adalah manusia. Karena merasa penasaran, Takeru lalu menanyakan mengenai Oni dan kabut hitam. Pria tua di samping Takeru kemudian menjelaskan kalau Oni adalah musuh umat manusia yang berasal dari dunia lain. Dan kabut hitam adalah fenomena saat Oni masuk ke dunia manusia. Karena tidak ingin nyawa Takeru terancam di dunia mereka, Tsukimiya berniat memulangkannya dengan meminta bantuan Onmyoji. Pria tua itu memberitahukan kalau Onmyoji adalah orang-orang yang sangat hebat. Berkat bantuan mereka, Denji Heiankyo masih bisa berdiri hingga saat ini. Onmyoji melindungi orang-orang dengan mengendalikan Shikigami, dan yang memimpin para Onmyoji adalah seorang pria bernama Abeno Seimei. Selanjutnya saat semua orang sedang tertidur, Tsukimiya malah terlihat sedang melatih tariannya di atas panggung. Tidak lama kemudian, Takeru menghampiri Tsukimiya dan memuji tariannya. Pujian Takeru itu membuat Tsukimiya merasa senang dan dia bertanya, apakah mereka berdua benar-benar pernah bertemu sebelumnya. Takeru lalu membenarkannya dan memberitahukan kalau dia sudah berjanji pada Tsukimiya untuk menjadi semakin kuat dan bisa melindungi Tsukimiya. Mendengar hal itu, Tsukimiya lalu berterima kasih dan mengatakan kalau dia tidak akan pernah melupakannya lagi. Untuk lebih mengenal satu sama lain, mereka berdua lalu menyebutkan nama masing-masing. Keesokan harinya, seorang pembawa pesan dari penasehat utama Kaisar datang menemui Tsukimiya. Pembawa pesan itu datang karena kejadian kemarin, saat Takeru tiba-tiba muncul dan mengacaukan pertunjukan. Penasihat utama Kaisar sedang marah, karena kejadian itu tidak pantas untuk ritual Pandemonium Centennial. Oleh karena itu, Tsukimiya diminta datang untuk meminta maaf secara langsung. Tidak lama kemudian, Takeru lalu naik ke panggung dan mengatakan kalau dialah yang bertanggung jawab atas kekacauan itu, dan dia bersedia menggantikan Tsukimiya untuk meminta maaf. Di saat yang sama, sebuah kekuatan asing tiba-tiba muncul dan menahan pergerakan Takeru. Ternyata itu adalah perbuatan Seimei yang juga datang ke tempat itu. Karena tidak ingin penasehat utama Kaisar menunggu lama, Seimei lalu mengajak Tsukimiya untuk segera menghadap, dan dia memastikan kalau semuanya akan baik-baik saja. Saat dalam perjalanan ke tempat penasehat utama Kaisar, Shino yang bersama Seimei tiba-tiba mendeteksi akan munculnya kabut hitam. Tidak lama kemudian, kabut hitam itu akhirnya muncul dan menimpa mobil awan yang dinaiki Tsukimiya. Takeru yang melihat kejadian itu, dia tanpa pikir panjang langsung pergi ke tempat Tsukimiya untuk menyelamatkannya. Sementara itu di dalam kabut, monster yang muncul sedang bertarung dengan Shikigami. Takeru yang sudah berada di dalam kabut, terlihat sedang mencari keberadaan Tsukimiya. Kembali ke pertarungan, Shikigami mencoba mengalahkan Oni itu dengan satu serangan, namun serangan mereka berhasil ditahan. Shikigami bahkan dikepung oleh beberapa gerbang pelarian yang dibuat oleh Oni. Melihat hal itu, Kazura memberitahukan kalau Oni akan menggunakan gerbang itu untuk bergerak. Benar saja, Oni itu lalu muncul dari salah satu gerbang dan menyerang Shikigami. Tidak sampai di situ, Oni tersebut bahkan bisa menyerang dari segala sisi dan membuat Shinigami kewalahan. Saat mencoba keluar dari situasi itu, Shikigami malah terkena tembakan Oni dan membuatnya terjatuh. Saat tembakan berikutnya akan diluncurkan Oni, Atsunaga menyadari kalau di belakangnya ada warga kota termasuk Tsukimiya yang berubah menjadi batu. Tidak ingin orang-orang itu hancur terkena serangan, Atsunaga dan Yura lalu melindungi mereka dengan menggunakan tubuh Shikigami. Akibat serangan itu, efisiensi keluaran reaktor roh Shikigami malah menurun. Di saat yang sama, Seimei dan Shino lalu berteleportasi ke tempat Kazura untuk melihat situasi pertempuran. Sementara itu di area pertempuran, Shikigami tampak tidak berdaya setelah menerima serangan. Di saat situasi sedang memburuk, Takeru tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Oni itu. Takeru bahkan mengatakan kalau dialah yang akan menjadi orang yang menolong Tsukimiya. Melihat kehadiran Takeru di tempat itu, Shino dan Kazura dibuat sangat terkejut. Setelah mendaratkan satu serangan di tubuh Oni itu, Takeru merasakan ada sebuah kekuatan yang mengisi dirinya. Namun saat Takeru ingin kembali menyerang, tubuhnya malah berhasil ditangkap oleh Oni. Dengan tangan besi yang besar itu, tubuh Takeru diremukan dengan sangat mudah. Saat sedang sekarat,
Takeru melihat patung Tsukimiya di hadapannya. Hal itu membuat Takeru tidak mau menyerah dan tubuhnya tiba-tiba saja kembali seperti semula. Takeru lalu kembali berdiri dan mengatakan, kalau dia tidak akan pernah mengaku kalah sampai dia mati. Takeru bahkan akan memenangkan pertempuran walaupun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Takeru lalu berlari ke arah Oni untuk menyerangnya. Secara mengejutkan, Takeru ternyata berubah menjadi Shikigami dengan ukuran yang lebih kecil. Melihat perubahannya itu, Takeru menyadari bahwa kedatangannya di tempat tersebut untuk bertarung dan mengalahkan para Oni. Dengan tujuan mulia untuk melindungi wanita pujaan hatinya, Takeru berhasil mengalahkan Oni itu hanya dengan satu pukulan saja. Melihat pertarungan itu, Seimei lalu mengatakan, kalau Takeru adalah orang yang sangat menarik. Setelah mengalahkan Oni, Takeru segera menghampiri patung Tsukimiya yang masih utuh. Tidak lama kemudian, gerbang penghubung tiba-tiba muncul di depan Takeru dan menghancurkan patung Tsukimiya. Tidak hanya itu, Oni yang sebelumnya malah kembali muncul dan menusuk tubuh Takeru. Akibat serangan itu, Takeru akhirnya terbunuh bersama dengan pujaan hatinya. Namun anehnya, Takeru ternyata hidup kembali dan berada di panggung yang sama dengan Tsukimiya.